Gantari Pro merupakan mitra dari perusahaan PT Gantari Media Indonesia yang bergerak di bidang media online yang berlokasi di Kota Medan, sedang membuka lowongan kerja bagi Anda yang memiliki kemampuan di bidang multimedia seperti Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, dan Photoshop. Pria dan wanita, usia maksimal 25 tahun dan berdomisili di Kota Medan. Segera lampirkan CV dan portofolio lengkap Anda ke email gantaripro@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 96 90 0781. Sahabat pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita pertama datang dari Jakarta. Kasat ajak santri jadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI yaitu Dudung Abdurrahman SEMM di hadapan para santri dan santriwati Ponpes Kas Kempek Cirebon mengajak para santri dan santriwati untuk bergabung menjadi TNI Angkatan Darat. Demikian disampaikan Kasat dalam rangkaian kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Cirebon saat berkesempatan mengunjungi Pondok Pesantren Has Kempek Cirebon pada Minggu 16 Januari 2022. Pada kunjungannya di Ponpes Has Kempek Cirebon, Kasat beserta rombongan diterima oleh pengasuh Ponpes Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Sirot. Tahun ini TNI Angkatan Darat membuka kesempatan bagi para santri dan santriwati untuk mendaftar dan bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat melalui jalur penerimaan prajurit bagi calon bintara maupun tamtama. Khusus santri dan lintas agama bagi yang hafiz Al-Quran akan mendapatkan prioritas, ujar Kasat. Kasat berkeyakinan para prajurit TNI Angkatan Darat yang berlatar belakangkan santri memiliki akhlak dan tingkah laku yang baik sehingga mampu mengimplementasikan 8 wajib TNI, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit secara benar di lapangan. Selanjutnya Kasat juga mengingatkan para santri yang berminat menjadi prajurit TNI Angkatan Darat agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena para santri juga nantinya akan melalui proses seleksi. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Kasat. Di balik ketegasan Kasat, Jenderal TNI Dudung terdapat jiwa sosial yang tinggi. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAT, Jenderal Dudung Abdurrahman SEMM dalam setiap kesempatan Jumat berkah untuk berbagi kepada prajuritnya dalam bentuk natura. Pemberian natura kepada prajurit dan PNS mulai dilakukan ketika dirinya menjabat sebagai Kasat. Di balik ketegasan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, rasa kepedulian kepada seluruh prajurit sebagai bentuk cermin agar prajuritnya sejahtera, sebagaimana disampaikannya bahwa kesuksesan yang diraih karena selalu berbuat baik kepada siapapun. Ketegasan Kepala Staf Angkatan Darat sudah tidak diragukan lagi oleh siapapun, baik oleh prajurit maupun masyarakat. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM menegaskan bahwa seluruh prajurit merupakan ujung tombak dalam mengawal tetap tegaknya NKRI. Maka dari itu diutamakan kesejahteraan anak buah karena tanpa mereka kita tidak pernah ada, tegasnya. Dalam setiap kesempatan pengarahannya di berbagai satuan, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman selalu menekankan agar kesejahteraan prajurit menjadi prioritas utama. Dengan memperhatikan kesejahteraan anggota, harapannya anggota dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas di setiap waktunya. Pungkas Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Kasat Orasi Ilmiah di UGJ. Kepala Staf Angkatan Darat
Kasat Jenderal TNI yaitu Dudung Abdurrahman SEMM mengatakan sinergi segenap komponen bangsa harus ditingkatkan dan diperkokoh menghadapi segala kemungkinan menangkal ancaman terhadap negara merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Tegas Kasat saat memberikan orasi ilmiah pada Des Natali ke-61 Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon tahun 2020 yang bertempat di Auditorium Kampus 1 Universitas Swadaya Gunung Jati pada Minggu 16 Januari 2022. Dalam orasi ilmiah yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Sistem Pertahanan yang Bersifat Semesta di hadapan 600 sivitas akademi dan mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati atau GJ serta 200 undangan, Jenderal Dudung Abdurrahman selaku pembina Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati menyampaikan bahwa situasi global saat ini di era disrupsi telah merubah wajah dunia dengan berbagai macam inovasi-inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah sistem tatanan yang ada, yaitu cara baru yang cenderung menggunakan teknologi dunia maya sebagai kelompok utamanya. Apabila kita tidak bijak dan pintar membaca situasi, maka kita akan hanyut dan tergerus dengan era saat ini. Pihak yang masih menggunakan cara lama akan kalah dalam bersaing. Sebut saja media sosial, ujar Kasat, di mana media sosial tersebut menjadi sebagai salah satu sarana yang dijadikan sebagai alat provokasi, iru sara, penyebaran berita-berita kebohongan atau hoax dan adu domba. Semakin intelektualnya tinggi, generasi muda justru harus lebih cepat dan cermat menyikapi informasi yang beredar. Kalau tidak, maka akan memecah belah persatuan dan persatuan bangsa. Kasat juga menyampaikan bahwa kerentanan perpecahan bangsa dapat dihindari karena bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Oleh karenanya, dalam kesempatan tersebut, Kasat menekankan agar jiwa nasionalisme dan kecintaan kepada negara harus terus bangkit, tumbuh dan berkembang. Karena membangun sistem pertahanan rakyat semesta, karena menurutnya tidak hanya TNI tetapi bela negara, wawasan kebangsaan, cinta tanah air adalah hak setiap warga negara, termasuk sumber daya nasional lainnya yang menghadapi setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Di akhir orasinya, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman berpesan agar menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama, bangun semangat untuk bersatu serta korbankan semangat rela berkorban, pantang menyerah, serta tumbuhkan nasionalisme dan harga diri bangsa. Selain memberikan orasi ilmiah, Kasat juga memberikan penghargaan rektor kepada para pembina dan ketua Yayasan Universitas Swadaya Gunung Jati, masing-masing kepada H. Nurdin, H. Amara Dinati, dan Dr. H. Sudarminto, selaku pembina serta ketua Yayasan Bapak Dadang Sukandar Darisin. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Sebanyak 31 daerah di Sumut boleh gelar vaksinasi booster. Padang Sidempuan dan Padang Lawas belum diizinkan. Gubernur Sumatera Utara yaitu Edi Rahmayadi mengatakan bahwa sebanyak 31 dari 33 kabupaten dan kota di Sumut telah memenuhi kriteria yang diperbolehkan untuk menggelar vaksin tahap ketiga atau vaksinasi booster. Karena sudah memenuhi kriteria, maka sesuai dengan aturan dilakukan vaksinasi penguat. Saat ini prosesnya sedang disiapkan agar pelaksanaannya bersama TNI dan Polri berjalan lancar. Sementara itu, 2 daerah di Sumut yang belum mendapatkan izin pelaksanaan vaksinasi booster adalah Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Padang Lawas. Menurut Edi, untuk memenuhi kriteria melaksanakan vaksinasi booster, capaian vaksinasi dosis pertama di satu daerah itu adalah minimal 70% dan vaksinasi lanjut usia harus di angka 60%. Edi tidak bisa memastikan vaksin penguat merek apa yang akan diberikan kepada masyarakat untuk vaksinasi booster. Tidak ada pilihan khusus. Intinya, semua vaksin digunakan untuk mencegah penularan COVID-19. Masyarakat diminta untuk ikut vaksinasi penguat untuk kepentingan bersama demi menekan penyebaran COVID-19 apabila ada varian baru yaitu Omikron. Selain menggelar vaksinasi booster,
Pemprov Sumut juga akan menggelar vaksinasi anak-anak untuk usia 6 hingga 11 tahun. Dan sebanyak 19 kabupaten dan kota di Sumatera Utara telah memenuhi syarat untuk melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa.